Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Karina Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada hadirin sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas, serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa, menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, untuk kebahagiaan Bapak Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Ajakan untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat itu, kita rumuskan dengan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Atau dalam istilah lain, panggilan untuk menjadi pribadi yang semakin bermartabat adalah pribadi yang sadar bahwa kita dipanggil untuk menuju kesempurnaan kasih, menjadi manusia Paskah yang semakin sempurna. Marilah kita saling mendoakan, semoga Paskah yang kita rayakan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, umat Keuskupan Agung Jakarta, menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui jalan yang sudah kita rumuskan dalam 3 kata: semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, orang muda, anak-anak dan remaja, beserta seluruh keluarga dan komunitas Anda. Yesus sudah dimuliakan, mari kita katakan, Roh yang mendampingi kita, mari kita katakan, mari dalam mulia, Kristus akan jaya. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita katakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita katakan, mau dilanjutkannya, Kristus akan jaya. Dalam duka ada suka, mari kita katakan, dalam maut ada hidup, mari kita katakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Marilah dalam rasa syukur itu kita mohon, semoga berkat buah-buah penebusan Kristus, kita masing-masing tidak sekedar merayakan Paskah, tetapi menjadi manusia-manusia Paskah. Dengan harapan itu, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri Paskah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, agnus redemit oves, Christus innocent patri, reconcilia fit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, duc vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, qui fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam, simus Christum surrexis se, a mortuis ferre, tu nobis victor ex miserere. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama dengan para imam dan petugas liturgi Minggu Paskah ini, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudara sekalian, dimanapun Anda merayakan Paskah ini. Saya sangat menghargai semangat iman saudari-saudara sekalian yang dengan kesulitan yang tidak kecil tetap berusaha untuk merayakan Paskah ini. Semoga dengan demikian kita dapat memetik
dan merasakan buah-buah kebangkitan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Paskah berarti merayakan iman kita akan Kristus yang bangkit, yang kisahnya tadi kita dengarkan. Sementara itu kita merasa tidak cukup sekedar merayakan Paskah. Kita ingin menjadi manusia-manusia Paskah, menjadi pribadi-pribadi Paskah. Pertanyaannya adalah, seperti apakah yang namanya manusia Paskah itu? Itulah yang disampaikan kepada kita oleh Rasul Paulus, dulu kepada jemaat di Kolose, dan sekarang disampaikan kepada kita. Manusia atau pribadi Paskah adalah pribadi yang seperti Paulus menyatakan, Kristuslah hidup kita. Kesadaran ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan berbagai macam cara. Misalnya, ia menulis kepada jemaat di Galatia begini, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, kalau Kristus adalah hidup kita, lalu Kristus yang seperti apa yang diharapkan, yang kita harapkan hidup di dalam diri kita? Salah satu jawaban kita temukan di dalam khotbah Petrus yang tadi kita dengarkan. Kristus yang wafat dan bangkit untuk kita, dan yang sebelumnya Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Ketika kita semakin rajin berbuat baik, itu berarti kita menjadi manusia Paskah yang semakin sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, sementara itu pada lilin Paskah yang ada di depan kita selalu ditulis tahun ketika Paskah itu dirayakan, tahun 2022, dan setiap tahun lilin itu berganti. Maksudnya jelas, yaitu agar perayaan Paskah mempunyai makna dan pesan yang relevan untuk tahun ini, tahun 2022. Maka dalam rangka itu kita dapat bertanya, perbuatan baik yang mana yang dulu selalu dilakukan oleh Yesus, yang sungguh sangat perlu terus kita usahakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, dan tentu saja keluarga kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu meletakkan Paskah di dalam konteks hidup kita. Saya tawarkan beberapa konteks. Yang pertama adalah konteks yang masih tetap aktual, wabah COVID-19. Kita semua bersyukur karena kita sudah merasakan bahwa saat ini ancaman wabah COVID-19 sudah mereda meskipun belum hilang. Saya sendiri merasa sangat gembira melihat keluarga-keluarga yang datang ke gereja dengan anak-anak. Kemarin banyak anak-anak yang minta tanda tangan absen di gereja. Hal yang sudah 2 tahun tidak kita lihat. Wabah ini lenyap dan akibat-akibatnya kita harap yang menyangkut seluruh wilayah kehidupan manusia juga dapat diatasi. Kalau ini terjadi, kita boleh yakin itulah Paskah yang nyata bagi kita. Dalam konteks ini, menjadi manusia Paskah berarti ikut ambil bagian, ikut ambil peran dalam bentuk apapun, sesederhana apapun, agar wabah COVID-19 ini cepat lenyap dan akibat-akibatnya dapat cepat diatasi. Konteks yang kedua adalah ini. Paskah tahun ini dapat kita tempatkan di dalam konteks tahun toleransi yang dicanangkan oleh pemimpin bangsa kita. Secara khusus di dalam tahun toleransi ini, kita diajak berkembang di dalam semangat moderasi beragama. Semakin kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang toleran, semakin kita menjadi manusia Paskah juga.
Semakin kita ikut berperan di dalam membangun semangat moderasi beragama, semakin pula kita menjadi manusia-manusia Paskah. Kalau itu terjadi, sejarah bangsa kita akan semakin jelas menjadi sejarah pembebasan. Dibebaskan dari watak eksklusif dan intoleran, bertumbuh menjadi masyarakat yang inklusif dan toleran. Itulah Paskah yang nyata. Dan jalan untuk menjadi manusia Paskah juga sudah ditunjukkan di dalam usaha kita ikut membangun semangat moderasi beragama. Ada 4 indikator yang dapat menunjukkan bahwa semangat toleransi itu berkembang. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Selama ini di Keuskupan Agung Jakarta, komitmen kebangsaan itu kita beri nama semangat cinta tanah air. Komitmen inilah yang kita ungkapkan di dalam semboyan Amalkan Pancasila yang sudah kita jalani sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, dan sekarang kita lanjutkan dengan berusaha mewujudkan ajaran sosial gereja. Indikator yang kedua adalah sikap toleran, yang antara lain berarti kerelaan untuk memberi ruang kepada orang lain, tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengungkapkan keyakinannya, menyampaikan pendapat meskipun pendapat tersebut tidak sama dengan keyakinannya sendiri. Kita boleh bangga karena kita umat Katolik di Indonesia dikenal sebagai umat yang toleran. Indikator yang ketiga adalah semangat anti kekerasan. Hanya orang atau masyarakat yang sakit yang biasa menggunakan kekerasan. Orang atau masyarakat yang sakit seperti itu tidak berpikir benar, salah, melainkan menang kalah. Karena selalu mau menang, maka mereka menggunakan kekerasan. Indikator yang keempat adalah keterbukaan terhadap kebudayaan setempat. Itulah yang selalu kita lakukan secara amat jelas, misalnya di dalam lagu-lagu liturgi yang menggunakan lagu-lagu daerah. Dan itulah pula alasannya mengapa di gereja katedral ini dipasang patung Bunda Maria, Bunda segala suku yang ada di sebelah kiri saudari-saudara sekalian. Bunda Maria, Bunda segala suku ini berhiaskan berbagai jenis kain yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika indikator-indikator itu semakin nyata di dalam hidup bersama kita, kita dapat mengatakan bahwa kita sedang mengalami pembebasan dari berbagai macam bentuk perbudakan dan bersama-sama berjalan tanda petik menuju tanah terjanji. Itulah Paskah kita pula. Tentu saja saudari-saudaraku yang terkasih, kita warga Keuskupan Agung Jakarta perlu terus mengingat bahwa tahun ini kita jalani sebagai tahun penghormatan martabat manusia. Di seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta dipasang banner seperti yang ada di situ. Penghormatan terhadap martabat manusia. Kita diajak untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat dan saling membantu untuk bersama-sama tumbuh ke arah itu. Dalam bahasa iman, ajakan untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat itu kita rumuskan dengan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Atau dalam istilah lain, panggilan untuk menjadi pribadi yang semakin bermartabat adalah pribadi yang sadar bahwa kita dipanggil untuk menuju kesempurnaan kasih, menjadi manusia Paskah yang semakin sempurna. Marilah kita saling mendoakan, semoga Paskah yang kita rayakan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, umat Keuskupan Agung Jakarta,
menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui jalan yang sudah kita rumuskan dalam 3 kata: semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, orang muda, anak-anak dan remaja, beserta seluruh keluarga dan komunitas Anda. Dengan keyakinan dan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Hanya Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Penyelenggara kehidupan, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Semoga berkat semangat kebangkitan, kami semakin mampu mewujudkan perilaku hidup semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi di tengah masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Karina Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada hadirin sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga doa dan jasa Santa Perawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan dan pembebasan dari segala dosa, tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup, dan ketekunan dalam amal bakti. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudari-saudara dan tinggal selama-lamanya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya.